Cerita diawali dengan menampilkan seorang bos Yakuza yang berada di kediamannya bersama ratusan penjaga yang mengawasinya selama 24 jam, beserta berita terkait mitos organisasi bayangan yang konon mampu membunuh secara diam-diam sehingga agen yang membunuhnya berhasil ditemukan oleh bos Yakuza. Tidak bisa tenang walau sedetik pun, dan ia, sang bos, malah menyingkir saat anak buahnya membawa seorang pemusik wanita yang datang untuk menghiburnya, di mana sang bos langsung menyuruh semua penjaga untuk keluar sejenak, yang merupakan kesalahan besar. Karena mendengar suara teriak, musisi dan penjaga segera masuk dan menemukan bos mereka mati dengan kelapanya terpotong, di mana musisi tersebut menunjukkan di mana si pembunuh berada, sehingga penjaga segera menembak patung samurai pada saat itu juga. Dan ya, si pembunuh muncul tepat di tengah-tengah semuanya. Ini akan menjadi awal dari kebrutalan tingkat tinggi, dan inilah yang terjadi setelah menghabisi semua penjaga. Kini si pembunuh harus menghadapi ajudan bosnya. Ia tidak sengaja menembak korban yang tidak bersalah, yaitu sang musisi, yang membuatnya harus ngahuleng tarik karena merasa bersalah, sehingga ajudan segera memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melumpuhkannya. Ajudan pun segera melepas topengnya, dan betapa terkejutnya ia saat menyadari hal itu. Itu adalah seorang wanita. Tak lama kemudian, mati lampu, bukan karena tokennya habis, tapi karena disabotase oleh seseorang, yaitu si pembunuh yang sendirian, namun membawa rekannya yang sama baiknya, bahkan lebih baik, brutal darinya. Rekannya membabi buta menghabisi para penjaga yang tersisa, bahkan sampai melepas topengnya ketika ajudannya merangkak keluar rumah setelah menghabisi semua orang hingga tidak ada yang tersisa. Rekannya yang juga seorang wanita langsung terbangun. Agen pertama yang ternyata hanya pingsan dalam perjalanan pulang setelah penugasan. Agen pertama bernama 13 mengaku konsentrasinya terganggu setelah menembak orang yang tidak bersalah. Agen kedua yang ternyata menjadi mentor kembali mengingatkan bahwa mereka berdua dilatih untuk tidak memiliki rasa iba, sehingga apapun yang terjadi di lapangan tetap fokus, tepat sasaran, dan jangan mengkritik apapun selain pekerjaan hanya membunuh. Ingat bahwa 13 setibanya di Jakarta, Indonesia, 13 langsung dibebas tugaskan untuk sementara waktu. Ia disuruh kembali ke kehidupan normal dengan tetap menjaga jati dirinya dan pekerjaan aslinya. Disinilah tempatnya. Agen 13 kini tinggal di sebuah rusun kumuh di pinggiran kota Jakarta. Dia rutin meminum pil yang diberikan oleh organisasi bayangan untuk menekan rasa sakit di kepalanya. Perlu kalian ketahui bahwa Agen 13 bukanlah satunya agen pembunuh di organisasi ini. Masih banyak agen lain yang tersebar di seluruh dunia. Mereka dibuat untuk melupakan dengan masa lalunya dan nama aslinya. Maka tidak heran jika agen 13 sering mengalami sakit kepala akibat cuci otak yang dialaminya sejak kecil. 1 minggu berlalu, dan agen 13 pergi ke gedung kosong untuk menghubungi organisasinya. Alih-alih bisa kembali bertugas, operator mengingatkan agar agen 13 tidak lupa meminum pilnya dan menunggu kabar selanjutnya sambil menaiki tangga menuju kamarnya. Agen 13 tanpa sengaja melihat seorang anak laki-laki sedang membantu ibunya yang terjatuh akibat kecelakaan. Sedang mabak. Meski hati nuraninya menggerakkannya untuk membantu, agen 13 berusaha mengabaikannya karena dia tidak ingin masuk terlalu jauh ke dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya. Ketika malam tiba, anak laki-laki itu dan ibunya yang tinggal sendirian didekati sekelompok preman yang sepertinya sedang terlibat masalah serius. Agen 13 kembali mengabaikan mereka dan langsung tertidur hingga pagi. Tiba ketika sang ibu ditemukan tewas akibat dipukul hingga tewas, babak belur. Sehingga bocah itu harus hidup sendiri tanpa ada orang lain yang menemaninya. Saat agen 13 sedang makan bakso di sebuah warung, anak laki-laki bernama Monji meminta makanan yang belum dia habiskan. Dari situlah keduanya saling mengenal dan mulai membicarakan penyebab kematian sang ibu yang terkait dengan seseorang bernama Haga. Siapa yang tahu siapa Haga-Haga ini? Agen 13 yang ingin menghibur Monji mengajaknya berkeliling dengan sepeda motor, dan itu cukup menghilangkan kesedihannya. Terima kasih, Kak.
Keesokan paginya setelah mandi, Agen 13 menerima pesan terima kasih dari Monji di selembar kertas. Namun saat Agen 13 hendak menemuinya, Monji sudah tidak ada lagi di dalam kamar, dan ada seseorang yang datang ke sana untuk menemuinya. Namanya Jackie, utusan Haga yang diutus untuk mencari sesuatu di rumah Monji, yang ternyata adalah narkoba dan sejumlah uang yang dicuri oleh ibunya. Masuk akal mengapa ibu Monji dibunuh ketika Jackie sedang menikmati sedikit barang haramnya. 13 muncul dari tempat persembunyiannya dan meminta Jackie untuk membawanya ke bos. Di manakah lokasi Monji? Bawa aku menemuinya. Siapa dia? Ayo cepat berangkat menuju tempat itu. Haga, Agen 13 pun meminta Jackie menceritakan siapa Haga dan apa pekerjaannya. Jackie langsung memperlihatkan baliho calon gubernur dan wakil gubernur yang merupakan ayah dan anak, yang tak lain adalah orang-orang di belakang Haga yang menguasai bisnis narkoba dan beberapa tempat hiburan di Jakarta. Polisi ini Jakarta. Nangya, tak hanya Haga dan para pejabat saja yang terlibat. Seorang Kapolri bernama Prasetyo pun turut terlibat, bahkan berteman baik dengan Ariel, putra calon gubernur yang ada di baliho tersebut. Sehingga seperti yang terlihat, tidak ada yang bisa diandalkan dalam hal ini. Negeri Konoha. Di manakah saudara kembar Hawk dan Nausoria? Sesampainya di Monros, atau tempat hiburan yang dikelola Haga, Agen 13 langsung diajak bertemu dengan adik Haga bernama Sorah yang tak jauh berbeda dengan Haga. Sorah adalah sosok yang tak kalah kejamnya dan hanya peduli pada uang. Mendengar Agen 13 memiliki informasi berharga, Sorah mengizinkannya untuk bertemu langsung dengan nama Haga Cicii. Maaf bos, Saga Demak, hati-hati kalau informasinya tidak penting. Oke bos, saya sudah mengamankan tempat Astri. Ah, wajahmu kamu pai. Barang-barangku tidak baik. Bos sangat ingin aku memberikannya kepada El. Cek, dia membawa seorang gadis ke sini. Dia bilang itu untukmu. Ketika Jackie bertemu Haga dan meninggalkan Agen 13 di ruang pengawasan. Agen 13 segera mengecek rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Monji telah dibawa ke tempat ini, sehingga Agen 13 tidak membuang waktu lagi. Dia langsung bergegas masuk ke kamar Haga, memukul Soria hingga pingsan, dan berduel 1 lawan 1 dengan Haga bos. Entahlah, Teemul, ini Manachi. Ketika Siria terbangun, dia langsung mengambil shotgun, dan ditembak mati oleh saudaranya sendiri, di mana dia seharusnya memanggil penjaga agen tersebut. 13 menyuruh JK untuk membawa gadis yang benar-benar mabuk itu. Tapi, sesampainya di lorong, para penjaga sudah menunggu 13 di sana. Jadi, tidak butuh waktu lama bagi pembunuh bayaran, seperti Agen 13, untuk menjatuhkan shaker tersebut. Dia malah membawa pertarungan ini semua menuju ke ruang ganti diskotik, dan bertemu kembali dengan Soria yang masih ingin balas dendam, sehingga saat terdengar suara sirena mobil polisi keributan tersebut, langsung bubar dengan Agen 13 dan Jackie yang segera pergi. Jackie meninggalkan gadis LC di pinggir jalan, dan segera meninggalkan tempat itu. Kamu sudah menjadi buruh. Aku menoleh ke Pras, alias Prasetyo, yang sedang menginterogasi kurir narkoba dengan cara yang tidak manusiawi, hingga mendapat telepon terkait kematian Haga. Pras segera mendatangi lokasi, dan melihat teman dekatnya itu tergeletak kaku, tak bernyawa. Pras segera menghubungi Ariel untuk mengabarkan kematian Haga. Dan inilah sosok Ariel, calon wakil gubernur, bersama pasangannya yang merupakan ayahnya sendiri. Berbeda dengan foto di baliho yang mengenakan peci dengan kedua tangan dalam posisi memberi salam dan semboyan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Padahal di balik itu semua, Ariel dan ayahnya adalah sosok yang sangat kejam, korup, jahat, tidak berperi kemanusiaan. Bahkan biaya kampanye yang mereka gunakan berasal dari bisnis kotor mereka. Mereka menyelesaikan semuanya, menekankan dengan pekerjaan mereka sebagai politisi muda. Ariel mempunyai sebuah kebiasaannya yang sangat membanggakan. Dia mempunyai ruang tahanan sendiri di bawah rumahnya, biasanya diisi oleh wanita-wanita sembarangan yang dia jemput dari tempat hiburan tersebut. Namun kali ini, MG yang menjadi incarannya, sehingga beralih ke Pras bersama anak buah polisinya yang akan melakukan pekerjaan. Di luar atribut mereka,
dengan tampil seperti penjahat. Pras dan anak buahnya mendatangi kediaman Jack yang sedang bersama neneknya, sakit untuk mengetahui siapa dan di mana agen 13 saat ini. Pada saat yang sama, 13 datang ke gedung kosong, di mana telepon organisasi berada. Dia mengaktifkan protokol darurat tanpa izin, sehingga dia bisa mendapatkan senjata. Jackie sendiri terlihat di rumahnya sedang merawat dari neneknya, yang sedang sakit parah, hingga akhirnya, Jackie dan pasukan datang untuk mencari tahu keberadaan 13 di mana Jack Bang. Jackie mengaku mereka langsung berpisah setelah meninggalkan anak Monroe. Dia terus meyakinkannya bahwa dia tidak ada hubungannya dengan agen 13, di mana suara tembakan terdengar. Tiba-tiba, terdengar di luar rumah ketika salah satu anak buahnya disuruh memeriksa. Tiba-tiba agen 13 muncul dengan sepeda motornya dan menghabisi semua anak buah. Pras dan adrenalin bercampur kebrutalan kembali terjadi. Setelah selesai dengan para perampok, agen 13 segera menghampiri Prasetyo yang tidak bisa melawan sama sekali. Saat agen 13 sedang menginterogasinya, Jackie tiba-tiba menyergap agen 13 dari belakang, sehingga Prasetyo berhasil melarikan diri dengan cepat. Agen 13 segera mengejar Prasetyo hingga ke kediaman Ariel yang berada di sebuah rumah mewah hasil korupsi, di mana agen 13 akhirnya mendengar cas tatkara. Ariel tiba-tiba muncul dari samping, dan inilah yang terjadi. Pras yang masih marah hendak menghabisi agen 13, namun dicegah oleh Ariel yang ingin memberitahu ayahnya terlebih dahulu, di mana saat Pras sedang mencibir tepat di telinga agen 13. Tiba-tiba, Prasetyo dibunuh oleh agen 13, sehingga Ariel langsung membuatnya pingsan dan dibawa ke ruang tahanan. Mari kita tinggalkan sejenak urusan di Jakarta dan beralih ke hutan di Kamboja. Saat mentor sedang menjalankan misi memburu targetnya, di mana saat mentor sedang dalam ancaman, tiba-tiba muncul agen lain yang langsung meremas kepala musuh. Dia dipanggil Troika, agen pembunuh cabang Cicalengka, yang diutus untuk mendampingi sang mentor. Isinya, mereka terus berjalan hingga masuk ke dalam hutan, hingga akhirnya menemukan sebuah gubuk yang menjadi targetnya. Troika tersebut menyuruh mentornya untuk masuk sendiri, sedangkan dia akan menghadapi musuh di luar dan, ya, entah siapa target mereka. Tapi dari jalannya dia bertarung. Targetnya jelas adalah orang yang sangat terlatih, dan pertarungan pun tak terelakkan ketika target sudah jatuh. Sang mentor cukup kaget saat menyadari bahwa dirinya adalah mantan anak didiknya sendiri, alias agen pembunuh bayaran yang dinyatakan pengkhianat. Pada akhirnya, terungkap alasan dia dan beberapa agen lainnya membelot, yaitu karena mereka mengetahui kebenaran tentang organisasi bayangan ini menggunakan orang-orang terlatih seperti mereka untuk kepentingan satu kelompok. Agen tersebut mengklaim bahwa dia hanya ingin menjalani kehidupan seperti orang normal. Saat ini ia sedang mengandung anak pertamanya. Tidak, dia tidak tega membunuh mantan muridnya sendiri. Mentor hanya diam saja saat agen hendak kabur. Namun di depan pintu sudah ada Troika yang menyapa dan langsung membunuh agen tersebut dengan sangat kejam. Dalam perjalanan pulang, Troika mengeluh kepada manajer tentang mentornya yang ragu-ragu untuk membunuhnya. Tak hanya itu, pengelola juga memperlihatkan foto-foto kisruh di Jakarta yang dibuat oleh agen 13 agar sang mentor harus mempertanggungjawabkan perbuatan anak didiknya. Kembali kepada agen 13 yang disekap di ruang bawah tanah, masih dengan fashion dan topeng khasnya, Ariel menyiksa agen 13 dengan penuh amarah, di mana saat Ariel hendak menghabisinya, tiba-tiba Ariel berkata, "Iya Pak," muncul dan langsung memarahi Ariel atas ketidakjujurannya yang menyebabkan Haga dan Prasetyo meninggal dunia dengan fakta bahwa mereka masih membutuhkan dana besar untuk kampanye, sehingga transaksi narkoba dengan seseorang bernama Makabil harus tetap dilanjutkan. Sang ayah melihat potensi besar dalam diri agen ke-13, andai saja puluhan perwira dan anak buah Hawk bisa melakukannya. Selesai sendirian, tidak akan sulit bagi 13 untuk menghadapi Kabil dan pasukannya. Agar nantinya saat bertransaksi, mereka bisa mendapatkan uang dan juga barang yang akan tetap menjadi milik mereka. Begitu Papa menjadi gubernur, Anda bisa mendapatkan Pras dan Haga lainnya. Saya orang yang adil. Apakah
Kamu menginginkan anak itu. Ingin jasamu membereskan gubernur tidak lama setelah bapak pergi? Mereka mendatangkan Jackie dan Monji yang kondisinya sangat buruk. Ya ampun, mereka benar-benar babak belur, dan wajah mereka hampir tidak bisa dikenali. Kami sensor wajah mereka, sehingga mereka tidak akan menjadi dolar kuning, karena betapa buruknya kondisi Monji. Agen 13, aku hanya bisa bersabar, dan menahan amarahku sampai waktunya tiba. Singkat cerita, malam transaksi pun tiba, membawa serta Monji dan Jackie. Agen 13 terpaksa maju membawa tas berisi barang miliknya. Setelah uang berada di tangan Ariel, dan barang tersebut diambil oleh Kabil Jackie yang berada di dalam mobil bersamanya, sang ayah pun melihat kondisi Monji yang sudah sekarat dan akhirnya meninggal di tempat. Sehingga dengan tidak ada alasan bagi 13 untuk menuruti perintah sang ayah, ia langsung memberontak dan berteriak untuk memberitahu 13 tentang kematian Monji. Sadar Bab dan Ariel akan mengkhianati, Kabil segera mengerahkan pasukannya untuk menembak. Dan hal inilah yang terjadi, dan ibu bapak tersebut dibunuh oleh pasukan Kabil, di mana Ariel yang melihatnya langsung mengambil senjata dan mulai menembaki semua orang tanpa pandang bulu. Setelah selesai dengan pasukan, Ariel melompat ke atas mobil dan memakai topeng agungnya. Dia menghabisi Kabil dengan penuh marah dan berteriak memanggil nama agen 13. Di mana? Dan ya, Sorya dibunuh oleh agen 13. Adel dan pasukan segera bergerak memburunya, dan kini yang tersisa hanyalah Ariel dan Again 13 dengan kemampuan dari 13 yang terbiasa membunuh orang. Jelas Ariel, yang hanya seorang politisi muda yang mempunyai kemampuan bicara omong kosong dan bersembunyi di ketiak ayahnya, tidak mampu berbuat banyak, dan beginilah akhir hidupnya. Setelah semuanya selesai, agen 13 Jackie dan Mondi yang memiliki kematian pun meninggalkan tempat itu dengan mobilnya yang rusak. Hingga akhirnya, ya disinilah mereka berdua kini ditawan oleh manajer dan mentor yang akan mengeksekusi mereka sebagai bagian dari protokol. Ketika mentor hendak melakukannya, Jay tiba-tiba mendorongnya dari belakang, dan Yaja kematian tertembak oleh manajer, di mana Troika dikirim untuk mengejar agen 13, dan pertarungan antar agen bayangan pun tak terelakkan. Tidak butuh waktu lama bagi agen 13 untuk menghabisi Troika tersebut. Sang mentor langsung turun tangan untuk menghadapi mereka. Terletak di dalam kabin pesawat yang tidak bergerak. Keduanya terlibat pertarungan epik yang sangat beresiko, membuat video ini menjadi dolar kuning setelah terkena ledakan. Sang mentor kembali bangkit dan berniat menghabisi agen ke-13 di saat yang sama. Sang manajer muncul dan melanjutkan mendesak mentor untuk segera melakukannya. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Manajer dan mentor yang mematikan berada di ambang kematian. Agen 13 juga diberitahu tentang nama aslinya, yaitu Nomi. Nomi menginginkan Nomi. Ternyata mentornya adalah ibu kandung dari agen 13, alias Nomi, yang sejak kecil dididik dan dilatih sebagai seorang pembunuh. Agen hamil yang ada di sana benar. Organisasi bayangan hutan Kamboja hanya menggunakan mereka semua agen untuk menjalankan perintah tanpa bisa kembali ke kehidupan normal. Mereka lagi-lagi, terakhir kita akan melihat 13, alias Nomi, menguburkan ibunya di pemakaman umum. Di mana, tiba-tiba muncul pasukan agen bayangan yang ternyata jadilah agen pemula bernama Agen 14. Jika menghabisi Nomi, maka pangkatnya akan naik menjadi agen 13. Namun 13 muncul orang berhelm yang menghabisi pasukan agen 14 dengan granat yang siap diledakkan. Agen 14 akhirnya mundur dan memilih hari lain untuk menghabisi mereka berdua. Itu lebih menyenangkan tertawa. Kadia baru permulaan, mereka semua akan datang untukmu. Dan tebak siapa orang di balik helm hitam itu? Akong Yeyen. Namanya Master Burai, seorang agen senior dan juga mentor dari Ibu Nomi. Sama seperti para agen pembelot yang sudah mengetahui kebusukan organisasi bayangan Master Burai yang mengajak Nomi untuk bekerja sama, dan adrenalin yang sebenarnya baru akan dimulai setelah endingnya. Cukup mengasyikkan bukan? Bagaimana kabar kalian? Filmnya seru banget kan? Kang Yayan hanya datang belakangan, jadi kita tidak bisa melihatnya beraksi. Ini adalah pesan yang bisa kita dari Ariel dan ayahnya
adalah manusia paling buruk, adalah orang yang bermuka dua. Dia datang ke sini dengan satu sikap, dan ketika dia datang ke orang lain dengan sikap yang lain, ingatlah, tidak apa-apa, kita dibenci, karena menjadi diri sendiri, daripada disukai, karena pandai. Makan wajah kedua saya Jan mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di video berikutnya.